Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan darinya keburukan. Jadi tidak mesti semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Tapi tahukah Anda, bisa jadi karena doa tersebut Allah jauhkan kita begitu banyak dari keburukan-keburukan yang kita mungkin tidak pernah ketahui, kita tidak pernah kemudian yang diprediksi. Allah jauhkan dari kita keburukan A, B, C, dan D berdasarkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia tidak berdoa untuk sebuah dosa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelancaran tapi untuk melaksanakan dosa, dan juga dia tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin mengingat lagi beberapa adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul diterima dan kita mendapatkan manfaatnya di dunia. Entah itu betul-betul manfaat yang kita inginkan, atau kita berdoa agar dijauhkan dari keburukan yang tidak kita inginkan. Dan doa ini jamaah Jumat rahimakumullah memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi dalam syariat Islam. Ia adalah amal yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Dan doa ini diantara bukti begitu butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti keterikatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah Jumat rahimakumullah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di waktu-waktu yang lapang, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang lapang. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang sempit,
Ketika kita sedang susah, itu sudah semestinya. Maka jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang menghadapi masalah saja. Ketika sedang berbahagia, ketika sedang lapang, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man sarrahu ay yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'idi wal karbi falyukthir ad-du'a fir raha." Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya ketika sedang menghadapi kesusahan, ketika sedang menghadapi kesempitan, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang lapang, ketika dia sedang berbahagia, ketika dia sedang senang. Dan doa ini jamaah Jumat rahimakumullah adalah intisari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang begitu banyak, walaupun rata-rata riwayatnya lemah, tapi dengan banyaknya periwayatan ini kita mengharapkan level hadisnya naik ke derajat hasan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ad-du'a mukhul ibadah." Berdoa itu adalah intisari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bagaimana hamba ini semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Di hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terpraktekkan pada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW bagaimana akan dibangkitkannya seseorang yang sombong ketika di dunia. Sombong dalam artian tidak butuh untuk berdoa, tidak mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya sebesar tubuh semut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Hadis ini Imam Ibnu Katsir sampaikan untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayadkhuluna jahannama dakhirin." Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, tubuhnya dibangkitkan dan dia dalam keadaan besarnya sebesar tubuh semut. Di mana kita tahu bahwasanya orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tubuh mereka akan Allah modifikasi. Allah akan jadikan mereka sangat besar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, gigi geraham orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala 1 gigi geraham. Orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kurang lebih 300 meter saja. Dan kita tahu bahwasanya rata-rata gunung itu memang diperlihatkan hanya 30%-nya saja. 70%-nya menghujam ke bumi. Dan gunung Uhud total pegunungannya 8 km. Ini 1 gigi geraham orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan modif mereka, Allah akan jadikan mereka sangat besar. Kulit mereka akan Allah tebalkan setebal-tebalnya demi supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan orang-orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak doa aja saya kaya. Saya tidak doa saja bisnis saya lancar. Saya tidak doa saja istri saya cantik. Saya tidak doa saja anak saya lucu-lucu, pintar-pintar. Ngapain doa itu? Subhanallah.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling mengerikan dalam keadaan hina dina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah doa itu pasti bermanfaat untuknya, entah itu ketika di dunia apalagi tentunya di akhirat. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil fa 'alaikum ibadallah bid-du'a. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, doa itu pasti bermanfaat, doa itu pasti mendatangkan manfaat untuk segala sesuatu yang sudah terjadi atau segala sesuatu yang akan terjadi. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia pasti mendatangkan manfaat untuk kita. Belum lagi kemudian kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, hadis ini menunjukkan bahwasanya doa tidak mendatangkan untuk kita kerugian, pasti keuntungan, pasti kemanfaatan. Entah kemanfaatan di dunia, sesuatu yang kita minta dan kita dapatkan, atau kemudian Allah jauhkan dari kita keburukan ketika di dunia, atau Allah simpan semua itu kelak dan kita akan mendapatkannya di akhirat kelak. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min as-su'u mithlah ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin." Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan darinya keburukan. Jadi tidak mesti semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Tapi tahukah Anda, bisa jadi karena doa tersebut Allah jauhkan kita begitu banyak dari keburukan-keburukan yang kita mungkin tidak pernah ketahui, kita tidak pernah kemudian yang diprediksi. Allah jauhkan dari kita keburukan A, B, C dan D berdasarkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak berdoa untuk sebuah dosa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelancaran tapi untuk melaksanakan dosa, dan juga dia tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kalian berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan ijabahi doa tersebut atau Allah akan jauhkan darinya keburukan. Jadi tidak mesti yang kita minta kita dapatkan, tapi tahukah Anda, balasannya itu pasti ada. Dijauhkan dari kita begitu banyak keburukan dan kita tidak merasakannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka berikut ini ada beberapa adab yang ingin saya sampaikan. Totalnya ada 10. 6 di antaranya basic kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 di antaranya hal-hal yang harus kita hindari dalam berdoa. Yang pertama, di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya tanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena doa adalah ibadah, bahkan ia adalah intisari ibadah, makanya layaknya sebuah ibadah dia harus dengan niat. Hanya perlu sepersekian detik di hati ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, tidak karena paksaan, tidak karena tidak enak dengan siapapun. Lillahi ta'ala, saya ingin memohon kepadamu ya Allah. 2. Raf'ul yadain. Di antara adab berdoa mengangkat kedua tangan. Saya berbicara secara umum, saya tidak berbicara bahasan fikih yang lebih mendetail. Ini hukum basic saja, bahwasanya doa di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangan. Disebutkan oleh sebagian para sahabat, ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka menyaksikan tata cara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sejajar dengan bahu di depan dada, di antaranya terkadang telapak tangan beliau menghadap wajahnya, terkadang telapak tangan beliau menghadap ke langit.
Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha." Jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagian dalam telapak kalian. Sudah kita praktekkan tentunya. Adab yang pertama pasti kita berniat ketika berdoa dan kemudian kita mengangkat tangan kita. Terkadang kata seorang sahabat beliau yang di telapak tangan bagian dalamnya menghadap wajah beliau, terkadang menghadap ke langit. Di hadis yang lain kemudian disebutkan bagaimana beliau minimal sekali mengangkat tangannya sejajar dengan bahu dan di depan dada. Berkaitan dengan dirapatkannya tangan atau direnggangkan, ini khilaf di kalangan para ulama mazhab. Tapi yang jelas inilah ada basic yang kita miliki. Alhamdulillah kita sudah mempraktekkannya. Belum lagi kemudian kalau kita bahas bagaimana di momen-momen tertentu Nabi Muhammad SAW berdoa dan mengangkat tangannya sangat tinggi hingga kemudian kelihatan putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam di momen-momen tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kemudian ketika seorang berdoa mengangkat tangan, Allah Subhanahu wa taala malu kalau tidak menjawab doa hambanya. Dalam sebuah hadis kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi ayyadwa ilaihi thumma rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifra." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha malu. Allah malu jika hambanya berdoa dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Allah malu kalau tidak menjawab doanya. Allah malu jika mengembalikan untuk hambanya nol. Ini ada berdoa. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita betul-betul serius meminta. Kemudian yang ketiga, yaitu pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara adab ketika berdoa. Selain niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dan kemudian sambung dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan lafaz yang sangat singkat, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple sekali. Sebelum Anda meminta, sebelum Anda memohon, setelah Anda niat lillahi ta'ala, Anda mengangkat kedua tangan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti Anda serius meminta, puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wathana'i alaihi thumma liyusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'da bima yasha." Barang siapa di antara kalian salat, di antara makna salat adalah doa. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya ia memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian silahkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia inginkan. Kemudian adab yang berikutnya, yakni al-juhdu, serius. Di antara keseriusan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan yang tadi tentunya. Tapi berikutnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul doa yang serius. Jangan berikan embel-embel di belakang doa kita, jika engkau kehendaki. Kata Nabi Muhammad SAW, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni in syi'ta." Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah ampuni aku, Ya Allah rahmati aku," jika engkau kehendaki. Jangan kasih embel-embel itu. Li'azim mas'alatahu, kata Nabi Muhammad, dia harus serius dengan permintaannya. Ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini ya Allah, berikan aku kemudahan untuk masalah itu ya Allah.
Liya'zim mas'alatahu, kata Nabi Muhammad, dia harus serius dengan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa Allah, enggak ada. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala hingga Anda berikan embel-embel jika engkau kehendaki. No. Minta serius, minta ampunan, minta rahmat, minta kemudian yakni kita dan anak-anak kita menjadi orang yang menegakkan salat, minta istri dan juga anak-anak kita orang-orang yang enak untuk dipandang, minta kita menjadi imam untuk keluarga kita, apapun silahkan, tapi jangan berikan embel-embel jika engkau kehendaki. No. Liya'zim mas'alatu, kata Nabi Muhammad, hendaklah dia serius dengan permintaannya. Kemudian di antara adab yang lain adalah keyakinan akan dijawab. Harus yakin. Sudahlah tadi ada adab kita serius meminta, tidak memberikan embel-embel jika engkau kehendaki ya Allah. Berikutnya harus ada keyakinan doa kita ini akan dijawab. Jangan asal doa lepas. No. Kita harus yakin bahwasanya doa saya ini akan Allah jawab cepat atau lambat. Walaupun tentunya di antara adab yang harus kita hindari terburu-buru. Ya Allah, jawablah doaku sekarang. Ya Allah, jawablah doaku besok. Ya Allah, jawablah doaku secepatnya. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tapi yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmizi, kata beliau, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin akan dijawab. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin akan dijawab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab satu doa dari orang yang lalai, apalagi main-main. No. Sudahlah kita serius mengangkat tangan kita. Kita tidak beri embel-embel apapun di belakang doa kita dengan perkataan jika engkau kehendaki. Mintanya serius dan kemudian yakin bahwasanya doa ini akan dijawab. Dan silahkan kemudian Bapak jamaah sekalian rahimakumullah mungkin ingin eksplorasi waktu-waktu mustajab doa, tempat-tempat mustajab doa, dan tentunya adab-adab yang lain, karena belasan yakni adab yang diajarkan oleh para ulama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan 4 adab sisanya. Dan ini berkaitan dengan hal-hal yang terlarang untuk kita lakukan ketika kita berdoa. Yang pertama, dan ini yang paling utama sebenarnya, dari semua belasan adab yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, 6 di antaranya sudah kita bahas tadi. Jika semua belasan persyaratan tersebut kita penuhi, semua adab itu kita penuhi, kita niat lillahi ta'ala, kemudian mungkin kita tambahkan kita betul-betul dalam keadaan bersuci, kita mengangkat tangan, kita berdoanya serius, kita berdoanya betul-betul yakin akan dijawab, kita berdoanya di waktu yang tepat, kita berdoanya di tempat yang tepat, kita berdoanya dengan lirih, kita berdoanya semua persyaratan Anda penuhi. Tapi makanan yang masuk ke tubuh Anda haram, tapi minuman yang masuk ke tubuh Anda haram, percuma semuanya, hancur semuanya. Inilah kenapa banyak para ustaz selalu menggaungkan berkaitan dengan jauhkanlah diri dari perkara yang haram, khususnya untuk semua kita para pencari nafkah. Karena tugas kita dalam mencari nafkah cuma 2.
cari yang halal, zatnya dan dengan cara yang halal. Karena semuanya itu nanti kita akan memakannya. Kita akan makan, kita akan berikan kepada istri kita, kita akan berikan kepada anak kita. Yang kita hasilkan dari jual beli dan tak taunya di dalamnya ada kezaliman. Dari transaksi tak taunya di dalamnya ada ketidakjelasan. Dari transaksi tak taunya di dalamnya ada riba. Anda penuhi semua persyaratan yang disebutkan para ulama berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dengan semua adabnya. Tapi makanan yang masuk ke tubuh ini haram, maka percuma semuanya. Tapi jamaah, apakah kemudian kita berputus asa? Harta kita tidak semurni itu, harta kita tidak sesuci itu. Adalah 1-2 kasus, 1-2 transaksi mungkin, minimal ada syubhatnya. Apakah kemudian kita berhenti berdoa? No. Sebelum masuk ke sana, perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' thumma qala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa ma'kaluhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah." Nabi Muhammad menyebutkan seorang laki-laki yang safar jauh, kemudian rambutnya semrawut, bajunya compang-camping, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia mengatakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Jamaah, 1 di antara 4 perkara yang dilakukan laki-laki ini saja sudah cukup untuk membuat doanya harusnya diterima. Apa? Dia sedang safar. Kata Nabi Muhammad SAW, 3 da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Nabi Muhammad menyebutkan salah satunya adalah du'aul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini sedang melakukannya. Ash'atha aghbar, rambutnya wawut-wawutan, rambutnya semrawut berdebu, bajunya compang-camping. Kata para ulama, ini adalah sebuah istilah bagaimana kekhusyuan yang dia miliki, sampai dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya, kondisi rambutnya. Yang dia pikirkan, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Sudah kita bahas tadi, Allah malu kalau hambanya doa dan dia doa ngangkat tangan. Hamba ini melakukannya. Dan yang terakhir, dia bertawassul. Di antara adab kita berdoa yang tidak saya sebutkan, bertawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah, bersolat pada Nabi Muhammad, puji Allah dengan menyebutkan asma dan sifatnya. Ya Tawwab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini melakukannya. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Tuhanku yang maha memelihara aku. Bahkan semua Nabi dan Rasul ketika berdoa pakai kata ini, Ya Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Semua Nabi dan Rasul kalau berdoa mesti asma dan sifat yang mereka pakai Rabb. Hamba ini melakukannya. Makanya ulun sebutkan tadi di awal, salah satu di antara 4 ini saja cukup untuk membuat doa dia mustajab. Tak taunya kata Nabi Muhammad SAW, dan makanannya haram, dan minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya dihasilkan dari yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan diterima? Berkata Syekh Utsaimin, apakah mutlak doa seorang tidak diterima dengan kondisi seperti ini? Kata beliau, tidak. Sangat jauh untuk diterima, tapi seorang tidak perlu dan jangan berkecil hati, jangan putus asa. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikeluarkan dari urusan yang haram ini. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk keluar dari yang haram. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal saja, jauhkanlah aku dari yang haram. Ya Allah, doa, tetap doa, kata beliau. Cepat atau lambat, InsyaAllah semua kita akan dikeluarkan dari semua perkara yang haram tersebut. Dan doa kita, bukti doa kita kala itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 di antara yang harus kita hindari, al-ajalah, terburu-buru.
Kata Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, akan dijawab doa siapapun di antara kalian selama dia tidak buru-buru. Minta saja, mohonkan saja, panjatkan saja, penuhi persyaratan yang tadi. Cepat atau lambat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan ijabahi. Tapi jangan terburu-buru. Kemudian yang ketiga, mujawazatul had, berlebihan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama untuk contoh ini, berlebihan ketika berdoa terlalu mendetail. Karena di antara adab yang Nabi Muhammad ajarkan, berdoa dengan yang umum-umum saja. Disebutkan oleh seorang sahabat bernama Sa'ad, dia mendengarkan anaknya berdoa dan anaknya berdoa minta surga Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian sifat surga Allah dia detail. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu yang isinya adalah, yang isinya adalah, yang isinya adalah. Dia sebutkan detail sifat surga. Kata Sa'ad, tidak seperti itu saya mendengarkan Nabi Muhammad berdoa. Ya, tidak begitu cara berdoa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kami. Karena di antara adab berdoa adalah berdoa yang umum-umum saja, bukan detail. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mustahil. Ya Allah, jadikan aku nabi. Mustahil. Ya Allah, jadikan aku rasul. Mustahil. Ya Allah, jadikan aku Imam Mahdi. Mustahil. Arab aja enggak. Hidung pesek, mata sipit. Ya Allah, jadikan aku Imam Mahdi. Gimana? Mustahil. Maka jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang demikian. Karena kita tahu berdasarkan prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, penutup semua nabi dan rasul Muhammad Rasulullah SAW. Dan kerasulan dan kenabian itu anugerah, bukan kemudian bisa diraih dengan ketaatan. Anda taat, semua kewajiban Anda lakukan, semua larangan Anda tinggalkan. Bukan kemudian kala itu Anda berhak mengatakan, ya Allah saya siap jadi nabi berikutnya. No. Kenabian dan kerasulan itu hak Allah. Allah yang pilih orangnya. Siapa yang tepat di antara hambanya untuk menjadi nabi, siapa yang tepat di antara hambanya yang sudah jadi nabi untuk kemudian naik level menjadi rasul. Itu semuanya anugerah, bukan kemudian bisa dicapai. No. Maka ini di antara adab, dan ini yang harus kita hindari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkapi syaratnya, sempurnakan adabnya, dan yang paling utama, usahakanlah selalu untuk semua kita, ya para pencari nafkah, bahwasanya asupan yang masuk ke tubuh ini tidak masuk asupan ke tubuh ini kecuali yang halal. Zatnya halal dan cara mengaisnya juga halal, karena akan berimbas buruk kepada doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.